Karena emang jadwal Liga Inggris tuh gila sih padatnya, Iya, padat minta ampun. padat sekali kayak kejar tayang aja ya. Mungkin manajemen tepat sekali untuk menggait Unai Emery untuk Unai menggantikan. Emery itu memang pilihan yang tepat kalau saya rasa buat si Aston Villa. Kesalahan Arsenal itu bukan di game week 33. Tapi sebelumnya. Itu dia. Halo, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan Nobar di Panpel Nobar. Kita kembali lagi di Bisbol, bincang seputar sepak bola, episode 31 ya Bang? Yes, betul sekali. Kita berdua lagi. Sering Bung, banget suspended kayaknya. Bung Bun. Gak enak badan. Oh iya, mentret. Iya. Mentret Bung Bun, Diare. mentret. Kayak kebanyakan makan opor ya. Makan keciput sama minum Coca-Cola. Itu dia. Coca-Cola lu sebut ya kan. Oh iya. Soda. Soda api. Aduh, yang rontok ke Nayeng. Kita berdua sekarang ada Cak Diko dan juga Bang Sat. langsung kita membahas preview Game Week 33 yang sebenarnya kita membahas ini Game Week 34 sudah mulai ya Bang? Sudah mulai. Tadi udah ada satu pertandingan yang selesai. Betul. Crystal Palace menang 4-3 lawan West Ham ya. lawan West Ham. Oke, kita bahas nanti karena emang jadwal Liga Inggris tuh gila sih padatnya, Iya, padat minta ampun. sekali kayak kejar tayang aja ya. Kayak sinetron zaman dulu kejar tayang gitu. Iya. Oke, Game Week 33 banyak sekali kejutan-kejutan yang harusnya menang, nggak jadi menang, hampir kalah tapi tiba menang. Kita ke Game Week 33, pertandingan pertama. Crystal Palace bertandang ke Wolves harus kalah 2-0. Betul. Gol diciptakan Neves. Betul. Iya kan? Neves. Ini yang rencananya mau dibawa ke MU ini ya. Dari musim kemarin Dari sih, musim sebenarnya. dulu-dulu ya. Sebelum Casemiro, Bang. Betul, tapi nggak pernah kejadian. Iya. Bener, di sini Neves cetak 2 gol dia ya. Betul. Satu gol. Satu gol ya? Satu gol. Yang satu on goal ya. Oh ya, bunuh diri. Itu betul. Neves nge-shoot, deflected akhirnya masuk dan on goal Anderson. Ya, Crystal Palace sayang sekali di game week yang ke-33 dia harus kalah. Setelah kemarin menang, kalah. Tapi di 34 menang dia. Oke, kita bahas Ya, nanti. tadi, ya. Minimal kita membahas ke 34 sedikit karena udah main. Hodgson memberi itu ya Bang, impact ya? Iya, Untuk impact. Crystal Palace ya? Bener, jadi memang si Olise, Eze, Betul. Zaha Betul. itu sangat berperan sekali. Jadi trio tengah itu, kemudian ditunjang sama Sklup. strikernya si Jordan Ayew Betul. itu sangat-sangat produktif. Tadi malam Nah, mereka berempat cetak 4 gol. itu dia. Dibagi rata Bang. Kira-kira. Naik dia sekarang di posisi 11. Iya, dia udah nyalip Chelsea. Iya, itu dia. Yang Chelsea dia. kemarin kan kita sempat bilang, wah kita sepele kok ngeri ya. Sebelum mulai Hodgson ya, masih Vieira itu maksudnya ada di zona yang bisa ke degradasi gitu. Tapi ternyata ketika Hodgson masuk langsung naik ke posisi 11 sekarang nih. Sama Nobar. Dia geser Chelsea dia. Sekarang Chelsea di posisi 12. Sementara Chelsea masih besok mainnya dia. Betul. Lawan ini kan Arsenal. Iya, derby London, merah dan biru. Nanti kita bahas Arsenal. Oke. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang Anda pakai. Betul. Aston Villa. Betul. Yang menang 1-0 atas. Oh ya, ngomong-ngomong jersey, ini jersey disponsori oleh Pak D77 ini. Wah, ini. Ya, nanti. Selain saya juga dong harusnya ya. Iya. Kalau nggak minimal ada lah ntar di sini kan. Scrap juga ada Bang, dia kan scrap juga ya kan? Iya, scrap. Scrap tulisannya tuh Panpel Nobar gitu. Pak D ya. Nah. 1-0. Lagi-lagi Unai Emery berhasil memperpanjang track record kemenangan, mengandaskan tim yang juga kemarin menang Fulham ya. 1-0 saja. Gol tapi itu sudah diciptakan oleh Mings malam itu. Kemarin Back, itu. Ya, backnya. Saya pakai tapi di yang sebelah. oh ya sudah clean sheet, cetak gol Iya. 15. Saya pakai tapi yang di sebelah. Cak. Jadi ya Minimal yang sebelah ada lah gitu, tambah-tambahan betul. nilai gitu. Itu Sebenarnya untuk FPL banyak ya teman Nobar. Tapi memang saya rasa ini Aston Villa cukup menjanjikan. Nah,
cukup menjanjikan. Sampai saat ini dia masih di posisi 6 kan, masih di bawah Spurs. Dan besok malam dia lawan MU. Betul sekali, dan di kandang MU kalau ketemu sama Unai Emery apapun timnya itu kayaknya agak susah. Itu iya, dia. Ini apalagi MU kayak agak kurang meyakinkan Ya. kalau pertandingan. Ya sejak dia ke AS Villarreal juga kita kalah ya Bang dulu. Betul. Final Europa League. Kayaknya agak repot juga kalau ini besok lawan Aston Villa ini, karena Aston Villa cukup bagus mainnya. Betul. Apalagi sekarang si siapa itu, Watkins baru on the fire dia. On fire lagi, top perform lagi dengan pelatih yang tepat, saling berbagi dengan backnya atau gelandangnya. Dengan kita lihat pemain sepeninggalan Grealish, ya kan, mereka seperti kehilangan roh gitu Bang dulu. Iya betul, tapi enggak juga ternyata kan. Ternyata enggak gitu. Enggak juga, dengan komposisi pemainnya itu mereka saya rasa enggak perlu diragukan. Betul. Dengan McGinn sebagai kapten, kemudian di lini depan ada Watkins, kemudian yang saya heran itu kipernya itu si Martinez. Itu. Martinez itu sampai tapi masih kalah dia, clean sheet-nya sama De Gea. Iya. Nah, masih kalah. Karena Pope juga kemarin juga itu kan Bang, belum bisa clean sheet juga Nggak kan. bisa clean sheet. Betul. Karena kan De Gea kan bawahnya Pope ya. Betul. Salah. Betul, Pope. Juara dunia masih bertahan di klub yang kita bilang mediocre ya Bang. Mediocre. Karena Aston Villa kan mungkin Tapi ya sejarahnya kurang. mediocre tapi ya lumayan lah dia. Iya. Lumayan lah musim ini dia. Nggak nyangka juga Aston Villa bisa ada di 6 besar sampai Kita sering membahas itu kan Bang. Mungkin belasan lah kita ngomongnya, tiba-tiba bebet 6. Tiba-tiba dia nomor 6. Padahal kan awal-awal itu dulu di 789 itu kan Brentford, Fulham, kemudian Brighton kan. Betul. Aston Villa masih belum ada di radar. Tapi tahu tiba-tiba mendekati akhir musim ini dia langsung loncat. Betul. Ke 6 besar dia. Bahkan mungkin selisih golnya hampir tipis dengan Liverpool yang ada di nomor 7. Mungkin manajemen tepat sekali untuk menggait Unai Emery untuk Unai Emery itu memang pilihan yang tepat kalau saya rasa buat si Aston Villa. Dengan dia yang punya sejarah bagus ya di Liga Inggris ya. Betul. Oke, Aston Villa dengan hasil 1-0 ini berhasil bertahan dulu Bang di nomor 6 ya? Iya, masih di nomor 6 dia. Karena beda selisih poin. Selisih poin ya sama Tottenham ya? Poin ya? Poinnya masih beda berapa itu? Kalau nggak 4-3 kalau nggak salah. Selisih poinnya itu dia itu 54 Spurs. Oh sama? Sama ya? Sama. Gol berarti? Selisih gol ya, bener. Selisih golnya aja yang beda. Oke, itu dia. Kita lanjut lagi. Leicester bertandang di kandang Leeds United yang kemarin sudah menang 2-1 atas Wolves. Leicester harus berbagi poin 1-1 dengan Leeds United. Hasil yang mungkin imbang, adil ya Bang? Sama-sama di papan bawah soalnya dua tim ini. Ya kalau saya rasa sih itu hasil yang yang cukup adil. Iya. Cukup adil dengan imbang 1-1. Vardy akhirnya nyetak lagi. Vardy cetak gol. Cuma golnya itu kalau nggak salah menit-menit akhir itu. Iya. Hampir kalah. Iya. Di menit akhir si Vardy cetak gol, hampir kalah juga. Jadi cukup beruntung sih kalau saya lihat Leicester ini. Tapi Leicester juga masih di peringkat berapa dia itu? Bawah Bang. Dia di bawah. Iya kan? Masih zona. Ini 17-18 kalau 17-18 ya. Masih di 17-18 betul. Jadi agak riskan juga Leicester ini. Karena untuk bertahan di Liga Inggris itu emang sangat susah dengan jadwal yang padat. Bener. Persaingannya dari papan nomor 1 sampai dengan nomor 20 itu benar-benar tipis sekali. Jadi kalau kalau saya lihat apalagi di papan bawah, ini yang dari nomor 16 sampai nomor 19 ini ketat sekali karena selisih poinnya itu nggak beda-beda jauh. Betul. Gitu loh. Jadi ini musim ini
khususnya di papan bawah ini sangat-sangat ini kalau saya rasa. Sampai akhir nanti seru ya Bang? Seru, iya. Seru sekali, Cak. Karena dengan apa namanya? Selisih gol yang begitu tipis, tiap pertandingan itu layaknya partai final. Harus mencari poin gitu loh. Benar. Mereka harus cari poin sebanyak-banyaknya supaya nggak degradasi gitu loh. Karena dengan degradasi ya jelas lah dari sisi keuangan juga pasti akan turun, income. Kemudian dari sisi apa namanya, prestis juga turun kan. Karena di Premier League kan disiarkan di seluruh dunia pasti. Betul. Itu dia. Hampir di seluruh dunia pasti menyiarkan Liga Inggris, karena Liga Inggris bagaimanapun juga sampai saat ini masih jadi liga yang terbaik di dunia. Betul. Rasa. Leicester masih di nomor 18, Cak, dia. Itu kan. Benar. Dengan poin 29. Nah. Atasnya Leeds. Nah, kan masih selisih satu poin. 30, tipis-tipis. Sedangkan Everton di nomor 19, 28. Everton dengan pelatih barunya ya. Sandis masih belum bisa mengatur. Nottingham Forest di ini peringkat 16 dengan poin 33. Karena kemarin menang nih atas Brighton dengan skor cukup telak 3-1 deh Bang. Iya. Sekelas Brighton harus tunduk. Nah, nanti juga Brighton tiba-tiba kalah sama Nottingham Forest ya kan? Telusi 3-1. Meskipun itu di kandang Nottingham. Iya. Karena memang Nottingham sebenarnya bagus kok. Iya. Bagus, Cak. Kan kita lihat dari komposisi pemainnya kan juga bagus mereka. Cuma kadang-kadang ya itulah. Strategi kali Bang Inggris, ya. Iya, strategi. Karena pelatih Liga Inggris tuh kalau kita bilang walaupun masih muda seperti pelatih Tottenham Hotspur ya, strateginya tuh keren-keren gitu. Dan yang tua pun juga bisa mengikuti perkembangan gitu. Seperti Unai Emery, Robertson bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Itu Liga Inggris ya. Tanpa mengesampingkan liga-liga yang lain. Betul. Atas yang lain ini Brighton akhirnya harus mulai pelan-pelan turun ya Bang? Iya, dia di nomor 8 sekarang, di bawahnya Liverpool. Itu dia. Tapi dengan Brentford cukup jauh sih poinnya. 5 poin. Karena Brentford di nomor 9 dia poinnya 47, sedangkan Brighton di peringkat 8 poinnya 52. Oke. Selisih 1 poin dengan Liverpool. Meskipun Brighton itu baru 31 pertandingan. Oh, masih menyimpan 2 masih pertandingan. satu Ya? Liverpool 32. Lalu dengan Aston Villa selisih 2 pertandingan dia. Sepertinya akan menambah jumlah poin sih. Iya, ini sudah main ya. Iya betul, ini menang. Oke. Berbanding terbalik dengan sama-sama tim biru gitu kan. Brighton yang kalah dengan Nottingham Forest. Chelsea pun ternyata nggak berbanding terbalik. Kalah lagi di kandang melawan Brentford 0-2. 0-2. Ini aduh. Gimana ya? Apa yang terjadi gitu loh? Maksudnya tapi kemarin saya lihat itu di mana ya? Jadi waktu mau masuk ke lapangan itu pemain-pemain Chelsea itu nggak semangat gitu, Cak. Bahkan sampai disemangati sama si siapa? Kaptennya Azpilicueta. Azpilicueta yang itu saya semangati gitu, pemain yang lain masih kurang semangat gitu. Itu pas mau masuk babak pertama? Mau masuk, pertama. Babak pertama mau masuk ke lapangan dia. Jadi kayak memang agak-agak gimana gitu loh pemain-pemainnya itu. Nggak tahu mau ngapain lagi kayaknya. Mental pasti kena lah kalau saya lihat. Sangat, mental. Bang. Iya, mental. Berturut-turut ini mereka kalah. Hasil positif pun cuma imbang kemarin kan. Betul. Melawan Brentford yang kalau dinilai secara kasat mata dengan di atas kertas itu kan skuadnya kan mewah Chelsea. Iya, gitu mewah kan. Chelsea sih. Tapi kayaknya emang pelatihnya sih kurang bagus. Iya. Lampard ya. Melepas seorang Tuchel mengambil Potter dengan yang kita nggak tahu asal usulnya, maksudnya kinerjanya untuk meraih hal yang piala atau sebagainya kan belum ada kan gitu. Betul. Terus diganti sama asistennya, tiba-tiba mengambil lagi CLBK dengan Lampard. Nggak tahu saya sama manajemen Chelsea gitu. Kenapa harus dia lagi? Kenapa nggak langsung punya nama gitu loh Bang? Ya, nggak ngerti juga, Cak. Pikiran dari Todd Boehly itu juga kita nggak ngerti apa yang dia inginkan. Dia mau membangun skuad Chelsea seperti apa itu juga kita nggak paham. Yang jelas kan
dengan pembelian yang sebegitu banyaknya, betul, sampai 16 pemain iya, itu di musim ini, itu nggak ada impact apapun. Sama gitu sekali. Iya, impactnya nggak ada apapun. Meskipun secara individu pemain-pemain yang dibeli itu punya skill-skill. Iya, jelas gitu itu. Pemain-pemain bagus lah saya rasa. Karena juga harganya cukup mahal-mahal. Betul. Gitu. Jadi saya rasa pembeliannya nggak ada impact apapun Iya, di Chelsea. Rata-rata kan pemain timnas kan Bang, Chelsea? Iya, main timnas. Jadi ya kita lihatlah nanti di musim depan Chelsea seperti apa. Karena kalau di musim ini nggak mungkin diharapkan, apalagi sekarang dia di posisi 12 dengan poin yang masih cukup jauh 39 dia. Sepertinya emang tahun depan kayaknya akan ngambil Pochettino ya Bang? Dengar-dengar? Iya, betul. Kan kemarin sudah kita rilis juga itu. Oh betul, IG. di Instagramnya kita ya, @panpelnobar ya. Kayaknya udah sepakat Pochettino akan melatih Chelsea tapi musim depan. Kalau untuk musim ini sampai nanti akhir akan dilatih sama ini Lampard sebagai caretaker. Oh, pelatih interim ya untuk sementara lah. Iya, caretaker kalau saya bilang caretaker. Oke, itu 02 Chelsea harus sekali lagi dan terus menambah track record buruknya di Stamford Bridge. Banyak hal yang tapi nggak salah, udah cukup lah. Saya kira sih berharap ya Chelsea semoga musim depan bisa bersaing lagi gitu kan, karena kita tahu sendiri MU juga sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Oke, kita ke lagi selanjutnya ada Liverpool yang hampir kalah tapi akhirnya comeback dan menang melawan West Ham United 1-2 dan membuat Liverpool naik ke posisi 7 sekarang. Jadi Liverpool itu cukup bahaya juga loh, Cak. Itu dia. Kita sering mati-mati diam-diam merayap deh itu. Diam-diam merayap dia. Sekarang itu ada di ini dia. Di peringkat berapa itu dia itu sekarang? 7 dengan poin 53. Sedangkan Aston Villa 54. Betul. Kan tapi dulu masih banyak Aston Villa pertandingannya. Betul. Masih 1 dengan Liverpool. Kan kemarin kita selalu bilang Chelsea sama Liverpool tempel-tempelan. Nah, sekarang ternyata Liverpool nggak mau nempel Chelsea ya kan. Sudah nggak bisa nempel ya. Dia sudah meninggalkan Chelsea ya kan di posisi 7. Betul. Sedikit perombakan ketika Jota dan ini satu orang Bang yang saya sering sebut, kita sering sebut sih. Gelandang yang kemarin cedera, dia main lagi akhirnya merubah. Iya. Kan saya sering banyak yang bilang sih Liverpool itu kemarin seperti itu karena memang banyak pemain yang cedera. Betul. Jota cedera, kemudian Firmino juga cedera. Sehingga pemain-pemain baru juga belum cukup menyesuaikan. Betul. Gitu. Adaptasinya masih kurang. Apalagi si siapa? Gakpo kan, karena dia baru masuk di pertengahan musim. Betul. Kemudian Nunes juga belum nyetel kan gitu. Sehingga kalau Liverpool hanya mengandalkan Salah, juga saya rasa masih kurang gitu loh. Apalagi dengan sepeninggalan si Mane ke Munchen itu memang Salah kehilangan tandem. Betul. Saya rasa. Jadi dengan sudah mulai sembuhnya pemain-pemain yang cedera ini, kekuatan Liverpool sudah mulai kembali lagi. Jadi kemarin itu ketika 1-0 itu Thiago masuk langsung merubah semua permainan dan akhirnya unggul Bang. 1-2. Thiago Alcantara yang kemarin sempat Anda bilang kan gitu. Ini pemain gelandang tengahnya Liverpool tuh nggak ada yang bisa mengimbangi gitu. Akhirnya sembuh dan merubah. Benar. Kalau Liverpool full tim, saya rasa cukup berbahaya juga. Sangat. Iya. Tapi kalau melihat poinnya sekarang ini kayaknya susah juga dia masuk ke Liga Champions. Masih ada ya? Oke. Agak susah. Oke. Takutnya kan diralat lagi gitu kan. Takutnya gitu. Agak susah. Gitu. Bilang. Belum tentu nggak bisa. Agak susah lah. Gitu. Mungkin masih ada kemungkinan ya Bang, tapi ya. Iya. Tapi banding berapa kita nggak tahu. Dengan nomor 4 itu cukup jauh. Betul. 7 poin. Dengan nomor 4 juga masih nyimpan satu pertandingan lebih sedikit dari Liverpool. Apalagi sisa pertandingan tinggal berapa kan? Tinggal 45 lah. Kan 38 ya? Iya, di Inggris ya. Oke, 1-2 Liverpool dengan ini menang 3 kali berturut terakhir ya Bang? Iya, menang terus dia. 1-2. Kita ke 2 tim yang sedang kejar-kejaran. Betul. Man City dan juga Arsenal. Gajahnya mulai bergoyang-goyang. Sudah mulai rontok gitu. Itu dia. Mau tumbang gitu. Dahannya sepertinya udah mulai retak-retak ya.
Iya, dengan kemarin kan saya sering bilang bahwa pertandingan City lawan Arsenal di game kemarin itu, di game week 33 itu layaknya final. Betul. Apalagi dengan kemenangan City yang cukup telak 4-1, itu saya rasa memuluskan jalan City untuk meraih trofi Liga Inggris lagi. Iya, karena back to back ya berarti, Bang? Iya, back to back. Karena dia masih punya 2 sisa pertandingan. Itu dia. Dibandingkan Arsenal. Karena Arsenal baru sudah 33, sedangkan City masih 31 gitu loh. Apalagi di game week ini Arsenal lawan Chelsea juga. Meskipun Chelsea seperti itu, tapi kita nggak bisa remehkan. Siapa tahu Iya ya kan, ternyata Chelsea menjaga kan. Iya, sama-sama London ya kan. Benar, ini Liga Inggris. Nah, Gitu. Nggak bisa kita prediksi gitu loh. sepertinya akan puasanya diperpanjang lagi Arsenal. Buat kita tahu lah, City yang kemarin sempat tertinggal 7 poin, tiba-tiba nempel, itu dia. Mental Saya ya, rasa gini, iya mental. Saya rasa kesalahan Arsenal itu bukan di game week 33. Tapi sebelumnya. Itu dia. Karena kalau di game week 33 itu secara di atas kertas sudahlah pasti dilepas. Kalau di sebelumnya dia bisa poin penuh kan? Poin penuh. Iya. Lah dia buang banyak poin itu. Itu. 3 pertandingan berturut-turut sebelum lawan City itu dia imbang. Betul. Lawan West Ham. Lawan Liverpool oke lah kan gitu, oke lah. Lawan West Ham dia imbang. Lawan Southampton yang notabene tim juru kunci imbang, bahkan hampir kalah. Ketinggalan. Dia ngejar terus. 3-3 itu kesalahannya itu di 2 pertandingan itu. Sehingga ketika lawan City ya sudah, memang secara matematika memang kalah. Iya, kalau atas saya kertas sudah. bilang. Iya, kita tahu sendiri Pep Guardiola itu pelatih seperti apa. Iya. Dengan komposisi pemain yang seperti itu kan. Pemainnya itu kan antara tim inti dengan tim cadangan itu hampir nggak ada bedanya. Betul. Kemampuannya hampir merata mereka. Apalagi kemarin si Kevin De Bruyne mainnya luar biasa sekali. Dia tandem dengan si Haaland itu ngeri. Kalau 2 orang itu on fire sudahlah, nggak ada yang bisa ngatasi. Mungkin Arsenal sudah terlalu nyaman di pucuk lama sekali ya kan, tiba-tiba mengendurkan atau kalau saya rasa itu kan gini, kemarin itu kan Pep itu kan pakai formasi 4-3-3. Dia kembali ke pakem Kak. 4-3-3. Enggak seperti biasanya pakai 3 back. Satu back inverter. Si Stone biasanya jadi gelandang bertahan. Tapi kemarin dia pakai 4 back murni. Ini City 4-3-3. Arsenal juga sama dia. 4-3-3 juga. 4-3-3 pakai formasi biasanya dia. Karena Arteta tuh nggak pernah ganti formasi. Ajek itu terus 4-3-3. Paling yang ganti pemainnya aja kan. Iya. Gitu. Jadi sehingga ketika formasi 4-3-3 melawan 4-3-3 ya sudah jelas yang akan diperhitungkan itu adalah kualitas pemain. Dengan posisi sama. Dengan posisi formasi yang sama dan hampir sama lah kalau saya lihat itu strateginya. Sehingga kalau kita lihat dari 2 tim ini kualitas pemainnya beda. Di atas kertas lebih bagus Manchester City lah kita lihat. Karena dengan Kevin De Bruyne yang seperti itu sekarang mainnya, kemudian si ini sponsor ini. Oh ya, Grealish yang semakin bagus. Nyetel dengan Pep ya. Nyetel dengan gaya permainan City. Kemudian Haaland yang memang kita nggak usah striker, nggak usah kita ragukan. Ya sudah gitu loh. Apalagi dengan pemain-pemain saya nggak bilang pemain Arsenal jelek. Mereka pemain-pemain masih muda, pemain yang masih muda. Sehingga memang dari jam terbang, kemudian mental juga kalah lah kalau saya bilang dengan pemain-pemain City. City itu pemain yang sudah sering juara mereka. Juara Liga Inggris sudah sering kan gitu. Tahun kemarin aja habis juara. Sedangkan Arsenal kan baru itu. Pelatihnya juga baru, pemain-pemain juga baru. Sehingga secara kualitas tetap masih di atas City. Itu yang di atas itu. Sehingga kalau di psikologi udah nggak bisa Bang, maksudnya Arsenal ngandelin siapa gitu, tapi lawannya City dan agak berat gitu dan 4-1 pun itu kita udah biasa aja kali ya. Iya. Kalau kalah gitu.
Oke, kita tinggalkan City dan Arsenal dengan akhirnya 1 poin ya bedanya ya. Kita ke Newcastle dan Everton. Tuh. Menang besar lagi Newcastle. Iya. Di kandang Everton ya. Betul. Isak tuh. Ngeri. Wilson juga tuh. Iya. Setelah membantai Tottenham 1-6. Iya. Ini di kandang Everton 1-4. Dulu. Sepertinya posisi 3 agak susah dikejar MU deh, Bang. Enggak juga sih. Masih bisa berharap. Masih bisa, wong. Oke. Newcastle itu kan sudah 32. Betul. Sedangkan MU baru 31. Sedangkan selisih poinnya cuma 2. Nah, itu dia. Gitu. Jadi kalau MU menang lagi, karena MU di game week 34 ini kan main 2 kali. Betul. Kalau menang semua ya sudah dia pasti di atasnya Newcastle. Oke. Iya, Semoga gitu. saja ya. Semoga sih. Karena lawannya Aston Villa loh, Bang. Aston Villa sama Brighton. Oke, sama-sama gering-gering sedap Iya, gitu kan. ngeri sedap semua. Oke, kita ke Southampton yang habis menahan imbang Arsenal ya kan. Iya. Kalah dari Bournemouth 0-1. Bournemouth semakin semakin bagus ya. Semakin semakin aman dia. Semakin nyaman dia di papan tengah, jauh dari zona degradasi. Itu dia. Karena saya bilang Solanke ini juga ini. Tuh kan. Chelsea tuh butuh Solanke kan. Solanke ini beberapa pertandingan saya amati kok dia cetak gol kalau enggak assist gitu. Iya. Makanya saya pakai ini dia. Iya, saya malah sudah terlanjur ambil billing. Tapi ya sudahlah. Itu Bournemouth ya yang bisa menang 1-0 atas Southampton di kandang Southampton dan membuat Bournemouth sedikit aman dari zona degradasi. Dan Southampton sepertinya akan tukar dengan Burnley dan siapa yang naik, Sheffield ya? Yang sudah jelas naik ke Liga Inggris. Iya, Premier itu Burnley dan Sheffield. Satu lagi belum tahu ya, Bang? Satu lagi. Satu lagi kan nanti dia ini playoff. Masih ya. playoff. Satu lagi masih. Playoff ya. Pertandingan terakhir di game week 33. United harus rela bermain imbang. Agak mengecewakan. 2-2. Saya tuh sampai agak mau nonton saya. Gila sih. Saya di babak pertama itu saya tidur. Aku bangun saya. Terus tak lihat live score 2-0. Santai dong. 2-0 saya bilang gitu. Santai ya, menang nanti. Terus saya tidur lagi, Cak. Tahu-tahu bangun udah jam 5:30. Saya lihat lu kok loro-loro. Jangkrik saya bilang. Terus saya lihat previewnya. Wah, ternyata di babak kedua. Babak pertama memang MU unggul dia. Jadi sangat menguasai pertandingan, banyak peluang juga kan. Tapi begitu di babak kedua nggak ngerti apakah memang Spurs yang jadi semangat, tapi pergantian pemainnya kurang inilah. Ya, kita menggarisbawahi Ten Hag ya, Bang. Substitusinya nggak tahu deh. Hampir semua fanspage MU United apa itu banyak menggarisbawahi dan menyoroti pergantian pemain yang dilakukan oleh Ten Hag. Pergantian pemainnya kurang efektif kalau saya bilang, sehingga mengakibatkan lini tengah MU jadi amburadul. Gila sih. Padahal di babak pertama itu cukup bagus dia, cukup menguasai pertandingan meskipun secara possession memang MU masih unggul lah dibandingkan Spurs, tapi hasil akhirnya seperti itu. Padahal kita tahu Spurs tinggal pelatih kan. Iya, dari si Conte, Stellini cabut. Sekarang Mason. Mantan main Tottenham ya? Iya. Masih 31 tahun Bang dia. Betul. Jadi saya rasa agak mengecewakan. Mestinya kalau menang kan setidaknya mampu bersaing di papan nomor 3 lah. Itu ngamanin gitu. Iya, ngamanin dengan Newcastle. Sedikit kecewa sih Bang ketika press conference itu Ten Hag bilangnya hasil imbang itu sudah cukup baik gitu dan aduh. Jadi paling enggak menjauh lah dari nomor 5 gitu kan. Sehingga memang aman gitu Liga Champions. Kalau seperti ini kan ya meskipun sih masih jauh, tapi kan ya kita nggak ngerti ke depan. Karena lawannya MU kan semakin di 2-3-4 ini kan dua kali. 3-4 itu 2 kali lawannya juga cukup lumayan gitu loh. 10 besar semua kan? Iya, 10 besar. Jadi ya kita berdoa saja. Karena kita tahu lini belakang ini kan baru kacau, ditinggal sama Martinez sama si Varane gitu. Apalagi Maguire juga kayak gitu mainnya kan. Jadi cukup agak mengkhawatirkan kalau saya bilang. Babak pertama sebenarnya Lindelof sama saya udah main bagus ya, Karena gelandangnya Eriksen, Casemiro, Bruno sudah cukup bisa ikut membackup ya kan.
Itu ketika babak kedua menit 60-an Eriksen ditarik terus, gitu kan terus jadi ya saya kira Fernandes kemarin nggak main, ternyata main dia. main Kayaknya masih cedera. main Karena kalau nggak ada Fernandes juga repot. itu dia. Repot juga kita. Oke, 2-2 ya. Skor yang tidak mengenakan buat fans MU. Tidak menyenangkan lah buat fans MU. Karena unggul 2-0 di babak pertama ternyata harusnya kalau nggak mau niat bertahan aja sekalian gitu, tapi kenapa? Iya, betul. Karena golnya itu juga gol-gol yang ini kesalahan-kesalahan pemain belakang saya rasa. Babak pertama itu sebenarnya Tottenham banyak peluang loh Bang. Cuma sayang penyelesaiannya itu kalau misalnya kok Tottenham punya Haaland selesai. Selesai. Harusnya 3-2 tuh babak pertama. Tapi ini ada yang menarik. Fans MU kemarin ngomong sama Kane kan. Oh iya. Sampai jumpa di bulan Juni katanya. Ini ada pertanda ini. Itu. Harry Kane Juli nanti mau ke MU ini kayaknya. Semoga aja nanti Agustus ya kan. Iya. Tapi dia ngomong gini apa? Saya mendengar itu, tapi saya tidak terlalu memikirkan karena saya masih fokus. Betul. Gitu loh. Menghormati kontrak. Saya masih fokus dengan tim sekarang yang sedang memang masih berjuang di Liga Inggris. Gitu. Tapi kalau memang dia nanti nggak ikut Liga Champions, kayaknya pindah dia. Iya dong. Siapa tahu ya kan nanti. Ngapain juga di Spurs kan, nggak pernah dapat gelar apa-apa. Gitu dia. Siapa tahu nanti di Agustus pre-season saja kayak gitu udah langsung dapat gelar loh dia. Kan. Meskipun itu piala Carabao, tapi kan piala dah. Betul. Minimal sudah buka puasa ya kan. Kayaknya belum pernah buka puasa. Belum pernah. Takutnya nanti kebablasan umur tua kayak si Vardy ya kan, cuma gelar. Vardy masih mending. Masih mending dia cepet juara Liga Inggris ya kan. Ken, kalau mau merubah nasib. Dia kapten timnas itu. Ayolah ke MU ya kan. Nanti biar ikut pre-season di Amerika ya kan. Ketemu sama timnya Deadpool. Iya. Apa tuh namanya? Brigham ya. Brigham. Wah, itu dia tim dari Wales ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menyimak sampai habis video bisbal kali ini ya Bang. Episode 31, preview Game Week 33. Sampai ketemu mungkin berapa hari lagi ya Bang? Beberapa hari lagi lah. Iya, karena Game Week 34 tapi Game Week 34 kan juga sampai 3 hari 4 hari. 3-4 hari, iya. Karena dia ada yang double match kan. Misalnya kita cuma seminggu sekali, ini sekarang mungkin 4 hari sudah kita akan ada tag lagi. Betul. Jangan lupa yang belum like, komen, dan share, subscribe juga. Monggo di like, komen, share, subscribe di channel Panpel Nobar. Dan juga di Instagram Bang. Instagram dan di TikTok juga. Jangan di follow, apalagi di Instagram sekarang kita banyak informasi-informasi. Betul. Kaitannya dengan persepak bolaan, baik itu di dalam negeri, Indonesia terutama, maupun tim-tim luar. Informasi, pertandingan, kemudian gosip-gosip juga, isu dan mungkin kita akan nanti menambah update transfer, kita nggak tahu ya kan? Iya, nantilah itu di pertengahan musim, nggak kalah kok ya Bang? Sama akun 433 ya? Akun yang lain lah. Akun 433 yang nggak kalah juga gitu. Iya. Oke, terima kasih teman Nobar sudah menyaksikan sampai habis video bisbal kali ini. Jangan lupa pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans Layar Kaca. Bye-bye.